Kang Bro, di samping IWB ini sampai akan lihat sebuah, nah ini dia nih, sampai pasti bingung. Desainnya keren. Kita sekilas kayak melihat Yamaha Cubic, tapi ini adalah sepeda listrik. Penasaran kan? Kita akan bedah buat semuanya. Yuk, kita langsung review buat sampean. Jadi Kang Mas, hari ini WB diundang oleh Overo Indonesia ya. Ternyata mereka memiliki sebuah sepeda listrik yang keren banget. Mas, WB pertama dengar sepeda listrik tuh kayak apa sih ini kok sepeda listrik? Ternyata memang WB surprise banget. Bagaimana sepeda listrik ini menjelma menjadi sebuah sosok kayak motor listrik, Cak. Bagaimana desainnya yang keren, bagaimana desainnya yang boxy, dan jujur ya, WB seperti teringat desain-desain ala kayak boxy, ala kayak Yamaha Cubic yang dijual 100 jutaan, Cak, di Indonesia. Sama tahu sendiri kan, kemarin WB sudah review buat sampean semuanya bagaimana sosok motor Yamaha Cubic yang dijual mahal banget di sini. Dan ternyata ini ada semi-semi kembaran sih, Cak. Mungkin nggak plek-ketiplek, tapi secara konsep WB suka banget. Jadi ini adalah Overo Stradler, Cak, dan generasi ketiga. Makanya Overo mereka merasa sukses dengan generasi sebelumnya dan akhirnya mereka meluncurkan generasi ketiga yang artinya ada improvement yang membuat sosoknya semakin ganteng dan memang, Cak, ini sporty banget. Nah, teman-teman, first impression ketika kita melihat bagaimana desain ini, pertama adalah boxy, rada mengkotak dan muskular, kelihatan tough gitu ya. Bagaimana dari Overo mencangkokkan sebuah DRL di sini ya. Jadi pada saat sampai menyalakan motor ini, motor lagi jadi menyalakan sepeda listrik ini memang IWB sering salah ngomong, soalnya seperti motor di depan mata ini nggak kayak sepeda yang notabene ya, tahu sendiri ya, sepeda listrik kan kayak desainnya biasa, tapi ini benar-benar muskular, kelihatan kayak motor listrik. Lalu lampunya pun seolah-olah kita melihat ada dua lampu proji, Kang Mas. Dan yang menarik adalah tidak hanya projinya, tapi mereka juga memberikan frame di luar daripada proji ini, seolah-olah ya seperti kayak menegaskan bahwa, oi ini loh, kita desainnya nggak main-main gitu ya. Jadi material build quality-nya itu bagus. Kita ngelihatnya seperti sepeda listrik mahal ya. Jadi begitu, Kang Mas ya. Dan di area sini, Cak, ada kayak lidah, Kang Mas ya. Dan bahkan di sampingnya pun di bagian area sini, Cak, saya akan melihat ada kayak lampu juga. Ini kalau malam hari informasinya terang banget ya, keren banget. Dan di sini pun plastiknya tuh bukan yang biasa. Ada semacam variasi-variasi fendernya. Itu juga kelihatannya gemuk gede gitu, Cak. Dan tentu saja ini kan sepeda listrik ya, Kang Mas ya. Jadi roda-rodanya juga mungil ya. Untuk ringnya 10 inci, tapi tenang karena profil dari bannya itu gambot ya. Jadi menggunakan profil ukurannya 3 ya, 300, ringnya 10 inci. Dan untuk memberikan safety lebih buat sampean, ternyata Overo juga mencangkokkan disc brake di bagian depan. Jadi pengeremannya sudah disc brake. Dan tentu saja disc brake akan lebih pakem, lebih presisi dibandingkan dengan yang model tromol, Cak. Jadi untuk yang pengereman sudah oke. Jadi kita akan buktikan nanti di jalan. Dan teman-teman, kita akan lihat di bagian sini, Cak. Kita seperti ditarik pada sebuah desain ala Eropa, tapi untuk Jepangnya mirip-mirip dengan Cubic, Cak. Ciri khas boxinya dan juga kokohnya. Lihat seperti ini ya, kalau kita rem ya, Cak. Tuh, seperti itu. Dan kalau kita lampu sen, nah dia kecil di sini, Cak. Dan kemudian di bagian area sini, model dari fendernya ini kayak ala-ala hypermotard ya. Jadi cangkokkan mudguardnya itu di bagian bawah dari roda-rodanya. Dan satu poin yang membuat sepeda listrik ini jadi kekuatan tersendiri adalah bagian suspensinya. Dia sudah mengatur model dual shock, dan bantingannya tentu kita akan coba seperti apa. Termasuk belakangnya sudah menggunakan, nah ini, Cak, remnya aja sudah disc brake yang belakang. Jadi double disc brake depan belakang, nggak main tromol-tromolan, Cak. Makanya ini menurut IWB nggak main-main ya untuk urusan motor atau sepeda listrik ya, urusan sepeda listrik. Salah lagi ngomongnya motor, saking memang bentuknya kayak motor. Dan bagian area swing armnya pun di cover oleh Overo, dan covernya juga didesain sedemikian rupa sehingga looks-nya menyatu, paketnya tuh enak dilihat. Sekali lagi, sebuah desain itu adalah kesatuan. Jadi kita bisa geser juga gampang. Karena tuh enteng banget, memang namanya juga sepeda ya, Cak ya. Dan juga bagian joknya empuk banget. Ini joknya bisa menjadi inspirasi pabrikan Jepang nih, Cak. Udah kayak di sofa nih ya. Dan ternyata juga bagian joknya tidak polosan, Mas. Lihat nih, area sini ada stitching ya. Bahkan di tengah sini ada material yang berbeda. Dia modelnya keset ya. Jadi untuk anti slipnya. Dan di sini ada label Overo.
Jadi benar-benar memang diracik sedemikian rupa sehingga feel-nya terasa mahal, Cak. Jadi di luar daripada memang looks-nya ganteng, ternyata materialnya juga kacamata kita ya, nggak main-main sih ya. Ini memang terlihat premium. Di sini ada rak ya, sebelah sini. Ini dalam juga nih, gila Mas. Lihat nih, segini nih dalam ya. Jadi kalau sampai naruh-naruh kayak aqua, kayak sarung tangan ya mungkin ya, itu sangat gampang sekali. Seperti ini. Jadi ada dua rak, kepencet nih Cak. Dan di sini Cak ada USB charger Kang Mas ya. Buat ngecas sepeda listrik ini juga di bagian depan sini. Jadi tidak di area sini tapi di bagian depan. Dia sudah ada penutupnya. Jadi aman dari air Kang Mas ya. Jangan usah khawatir. Di sini ada cantolan buat belanjaan dan di area sini decknya memang luas. Gede dia. Nah, di sini ada baterai Cak ya. Baterai utamanya 24 ampere sementara baterai tambahannya 20 ampere. Jadi satu baterai itu bisa menjelajah sampai 70 km. Ini menurut IWB sudah sangat cukup sekali untuk ukuran sepeda listrik. Ini dia Cak, baterai keduanya kalau sampean ingin membeli lagi ya. Jadi baterai ini bisa sampean beli di Overo. Posisinya di sini Cak. Nah, oke. Di sini. Dan nanti sampean akan mendapatkan kabel yang terkoneksi di area sini. Nanti akan terkoneksi di area situ ya. Jadi gitu ya. Ini kabelnya belum ada aja nih. Tapi kira-kira seperti ini gambarannya buat sampean baterai yang keduanya ya. Jadi posisi di situ. Sekarang IWB akan tunjukkan sampean untuk membuka bagasinya. Nah, teman-teman untuk bagasinya yang juga berfungsi sebagai baterai cadangan, kedua maksudnya, saya bisa menggunakan ini ya, kuncinya manual. Ada 3 cara untuk menghidupkan sepeda listrik ini. Tapi IWB akan tunjukkan dulu membuka joknya Cak ya. Nah, untuk membuka jok ternyata di bagian area sini ya, Overo. Nah, kita puntir ke sini dan yes, ini dia Cak. Jadi teman-teman, di bagian area sini adalah kompartemen yang sebenarnya bisa 2 fungsi. Yang pertama, saya bisa menyimpan sesuatu dan bagasinya diklaim mencapai 20 liter. Ini gede ya, walaupun secara shape mungkin nggak terlalu lebar, bukan helm in, tapi dia dalam banget ya, jadi ke bawah banget. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk berfungsi sebagai penyimpanan baterai pastinya. Jadi baterai kedua, baterai cadangan, dan ini termasuk salah satu opsi yang diberikan oleh Tire Trilit ini sehingga sampai bisa fleksibel lah, seperti apa yang sampai inginkan ya. Nah, kita lihat ya di bagian ini dia bagasinya Cak, ini dalam banget Cak. Jadi ini juga berfungsi sebagai kompartemen untuk menyimpan atau menaruh baterai yang kedua Cak. Kemudian di sini ada kayak saklar ini mungkin ya. Jadi kalau yang on ini ke sini, berarti ini adalah baterai yang pertama yang ada di sini Cak, di bagian sini. Jadi ada baterai yang di sini tuh yang A ya, yang satu ini. Nah, ini dia sini. Oke. Nah, untuk yang baterai kedua itu adalah yang area yang B ini. Jadi pada saat sampai taruhlah yang baterai pertama habis, ini kan on ya, seperti ini. Saya bisa menggunakan baterai yang kedua dan ketika sampai puter atau sampai tuas yang B sampai aktifan, artinya mengaktifkan yang baterai yang ini ya, yang kedua, maka dia akan otomatis mati yang A. Jadi memang saling support ya Cak ya. Tapi pada saat sampean beli, teman sudah mendapatkan baterai yang pertama, nggak usah khawatir. Ada satu hal yang menarik dari kacamata IWB adalah ini Cak. Jadi Overo sudah memberikan 3 kunci Mas. Nah, kita tunjukkan sampean ya. Yang pertama adalah kunci yang manual pastinya, seperti ini ya. Yang kedua adalah kunci remote. Jadi menghidupkan atau mematikan sepeda listrik ini bisa dari remote. Yang seperti ini Cak, remote-nya. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga adalah menggunakan NFC. Jadi jangan salah Mas, ya tidak harus mobil mewah atau motor listrik yang mahal banget untuk NFC, tapi ternyata Overo sudah membekali NFC. Jadi mematikan, menghidupkan itu dari sini Cak. Kita akan perhatikan ya, ini sekarang pada kondisi hidup. Kita untuk mematikan, oke ini sekarang mati hidup ya, kita tes ya. Nah ini dia nih, itu menghidupkan, sama tempel aja, sudah hidup di sini Cak. Untuk mematikan tinggal di sini. Keren nggak? Coba. Gaya nggak sih, Cak? Jadi dijamin maling pusing, Kang Mas. Mau bobo nggak bisa, kecuali diangkut pakai truk. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau NFC sampai tahulah tertinggal atau hilang, tenang. Kita juga bisa menghidupkan, mematikan dari remote. Nah ini remote-nya. Mungkin karena cahaya terangi banget ya, sekarang matahari agak sulit ya ngambil gambarnya ya. Jadi yang jelas ini backlight-nya warna hitam. Ada 3 mode Cak, 3 mode ini bisa kita atur dari sini. Ada 1, 2, 3, di sini kelihatan di sini, nilai nih ya. Nah ini dia, kelihatan nggak? Oke, jadi semakin tinggi posisi angka, maka motor ini akan semakin kencang, tapi jarak tempuhnya akan semakin
turun. Itu biasa ya, power besar membutuhkan energi besar, maka jarak tempuhnya akan semakin pendek. Tapi pada saat saya menggunakan mode 1, maka jarak tempuhnya makin panjang tapi top speed-nya akan turun. Ya, jadi kalau nggak salah top speed yang riding mode 3 ini maksimal 55 km per jam. Sementara untuk yang riding mode-nya 2 yang sedikit lebih panjang jarak tempuhnya, top speed-nya hanya sekitar 40-an km per jam. Ini kan sepeda, Kak, jangan samakan dengan motor. Dan yang terakhir adalah yang riding mode 1, itu jarak tempuhnya bisa sampai 70 km, tapi top speed-nya di angka 30-an km per jam. Jadi ini adalah salah satu opsi yang diberikan oleh Overo ya untuk sampai semuanya. Nah, kita lihat ya di sini juga lampunya ini, Cak. IBB akan berikan sampai informasi. Ini lampunya bukan headline on. Walaupun DRL nyala tapi bisa sampai atur ini nyala ke sini ya. Ini lampu senja, ini lampu mati, ini nyala. Ini adalah, nah, lampu hazard. Yang unik adalah pada saat saya menyalakan lampu hazard ataupun lampu sen, maka ada suara kayak truk, Kak. Nit. Ini penting nih sih ya. Soalnya mak-mak biasanya lupa untuk mematikan lampu sen kalau udah mengaktifkan. Nah, disinilah salah satu indikator kalau mereka mengaktifkan lampu sen ataupun lampu hazard. Jadi ini memang sudah ada lampu hazardnya, Cak. Oke, nah sementara di sini untuk mundur, Cak, kita lihat ya. Klaksonnya ini kecil untuk yang mundur. Nah, pencet sini. Sampai pencet sini, otomatis akan berubah modenya jadi R atau ke belakang, mundur gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, lampu-lampunya kita coba ya. Wah, ini ciri khas sepeda banget sih ya. Jadi terasa enteng parah ya, Cak. Feel-nya tuh ringan. Kita coba lampu-lampunya kita nyalain ya, Kang Mas ya. Ini pada kondisi defaultnya seperti ini lampu-lampunya, Mas. Ini sudah bisa jalan loh ya kan? Bisa jalan nih. Tuh, wah enteng, Cak. Emang kalau namanya listrik itu, motor listrik atau sepeda listrik tuh enteng, getarannya nggak ada. Oke, sekarang kita lihat untuk lampunya, lampu jauhnya seperti ini, Mas. Kelihatan nggak lampu jauh? Ini lampu tembaknya, tuh. Oke, sementara kalau lampu hazardnya seperti ini, lampu sen, kiri kanan, lampu hazardnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat lampu remnya. Nah ini, Cak, lampu belakangnya pada saat kita rem seperti ini. Memang lampu belakangnya ini ciri khasnya kental banget ya. Dan pada saat kita lampu sen seperti ini. Nah. Oke. Nah, sekarang kita nggak sabar. Yuk kita akan tes seperti apa. Apakah memang sepeda listrik ini sesuai dengan looks-nya yang menarik perhatian. Kita langsung tes aja yuk. Gas yuk. Akhirnya kita sudah nongkrong di atas Starir 3 Lite ini, Cak. Sekarang kita coba nih, seperti apa sih powernya. Wah, ternyata ngacir juga, Cak. Yang lebih surprise, kendaraan ini cukup bertenaga untuk ukuran sepeda listrik. Tarikannya nampol, bahkan untuk nanjak pun bisa dilap dengan mudah. Tidak mengejutkan sih, karena sepeda listrik ini dibekali dengan motor power 1000 watt dengan bobot hanya 73,8 kg, membuat akselerasinya menyenangkan. Termasuk juga pengereman, Cak, pakem, serta membuat kita pede. Bantingan suspensi juga termasuk empuk, hanya saja memang tekanan angin harus kita atur supaya pas dan tidak terasa keras. Suspensi depan mengadopsi silinder hidrolis 3 mm. Yang asik, Overo Starir 3 Lite menggunakan baterai lithium yang dapat mencapai 3000 kali pengecasan sehingga bisa tahan 4 hingga 5 tahun. Baterai yang sudah waterproof IPX7 yang bisa melahap 70 km untuk satu baterai dan 120 km untuk dua baterai. Ini sih bukan sepeda listrik biasa, Cak. Overo menggunakan garansi baterai hingga 3 tahun. Wah, ini jos tenan, Cak. Nah, selain dari Starir, ternyata ada juga Overo Magical, Cak. Dan looks-nya ini entah kenapa IBB jadi inget ala-ala Scoopy, Kang Mas. Bentuknya klasik, semuanya serba rounded. Dan jika kita lihat dari bentuknya, ini keren sih. Kalau dari kacamata IBB, cocok banget buat pacar sampean atau istri sampean. Lihat nih, lampunya rounded seperti ini, Kang Mas ya. Dan juga bagian area sini yang membulat, benar-benar klasik banget. Lalu bagian area sini juga fender-fendernya, kalau kita lihat tuh, kelihatan kayak Vespa ya. Tapi beda dengan yang Starir, untuk yang Magical, untuk pengeremannya masih model tromol, Cak. Tapi tentu ini adalah klasik, gak ada masalah. Dan kalau kita lihat juga di area sini, Mas, deck-decknya juga luas banget, asik banget ya. Jadi kesamaan di sini pasti akan ngerasa lega rasanya. Dan yang menarik adalah bagian jok-joknya, Cak. Joknya luas, gede, dan ternyata juga ada kayak kontur-kontur klasik dan warnanya serba clean, serba bening. Kita nggak tahu nih,
Zaman harus apik aja memiliki. Tapi yang jelas kalau secara looks-nya itu ganteng banget. Bahkan di bagian area sini Cak, lihat nih. Nah, di bagian area panel-panel dari stang-stangnya pun juga kelihatan ya, kelihatan kayak klasik. Ada permainan chrome, juga di bagian area sini lihat ya. Jadi bahkan di bagian belakangnya pun ada sandaran. Ini sih keren ya. Untuk bagian samping, teman-teman juga ngelihat bagaimana bentuk bodinya yang memang klasik. Wah, ini sih desainnya tak kenapa kok keren ya. Feel-nya tuh kayak mahal sih, asli ya. Finishingnya, cat-catnya, plastiknya juga tebel. Bagian belakangnya juga suspensinya ada 2, teman-teman. Dan jika kita nyalakan, yuk kita nyalakan lampu depannya. Nah, ini kalau kita nyalakan, Cak. Jadi magical ini juga ada 3 riding mode. Lampu jauhnya seperti ini. Yes, lampu sennya kita nyalakannya. Ada bunyi. Lucu banget. Ya, terus kita lihat bagian belakang yuk. Nah, ini lampunya, Cak. Lampu belakangnya dia modelnya bulat begini dan sudah LED. Gokil sih ini. Tuh. Lampu sennya. Semuanya tuh mainnya LED, Cak. Nggak ada yang bohlam biasa. Itu yang paling penting. Dan kita rem. Nah, seperti ini. Cakep ya. Ini speedometernya, Cak. Speedometernya juga model backlight-nya sudah ada ala-ala kayak ini ya. Kalau kita lihat tuh kayak warna-warni gitu. Tapi sebenarnya ini sih nggak berwarna sih. Nah, yang terakhir ini adalah Overo Ledo 3 generasi yang ketiga. Yang tentu saja ini cocok banget buat teman-teman yang ke sekolah, yang lucu-lucu, minimarket dan sebagainya. Karena memang bodinya yang compact dan kecil. Teman-teman, untuk yang Ledo 3 Lite ini harganya sangat terjangkau di angka 4 jutaan. Jadi nggak menguras kantong, dan WB yang paling suka tuh ininya, Cak. Itu modelnya compact banget, tapi ini, Cak, joknya nih gokil, Mas. Ini joknya empuk banget tuh. Ini tuh nggak tahu nih bahannya apa, tapi udah kayak sofa banget ya, empuknya tuh bener-bener soft banget. Belakangnya juga ada boncenger dan sini juga ada kayak stopper. Jadi kalau boncenger dulu di sini pasti akan nyaman sekali. Ya, jadi ini adalah sebuah motor listrik yang menjadi andalan juga di Overo. Laris banget, durable, apalagi Overo memberikan garansi yang juga cukup lama. Ini bisa lihat ya, posisinya tinggi sekali, tembak banget. Nah, karena dia memang fokusnya kepada semua postur atau badan ya, untuk menggunakan Ledo ini, maka dia memang pendek. Nah, jadi gitu Cak ya. Memang ini sepeda listrik yang menurut IWB value for money. Apalagi fiturnya komplit, sudah ada USB charging dan sebagainya dengan harga hanya 4 jutaan. Lihat nih, sampai perhatikan bagaimana desainnya yang cakep pol. Nah, kira-kira demikian Kang Mas ya. Overo lengkap banget dari harga 4 jutaan dengan fitur dan desain yang ditawarkan memang jos tenan. Nah, Kang Bro, jadi itu, Cak, review WB tentang Overo Starrer Lite 3 yang terbaru, Kang Mas ya. Jadi ini memang sepeda listrik yang serius dari kacamata IWB. Dan harganya ternyata juga cukup terjangkau, Cak. Konfirmasi dari Overo, sepeda listrik ini dijual di angka 9 jutaan dengan suspensi yang nyaman, dengan segala kelebihan yang ditawarkan. Jelas ini adalah salah satu produk yang menggiurkan sekali. Makanya IWB berpikir nih, kayaknya IWB akan boyong satu nih, Cak. Lumayan nih buat ke Indomaret, buat ke mana, sholat Jumat. Ini pasti keren banget ya. Bahkan kayaknya di jalan-jalan agak gede oke lah ya. Nah, sampai yang penasaran dengan Overo, monggo datang saja ke Jakarta Lebaran Fair karena Overo hadir di sana, Cak. Jangan lupa tanggal 19 Maret hingga 6 April 2025 di Jexpo Kemayoran. Langsung gas, Cak. Itu, Cak, review WP. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan Overo ini, sama langsung saja cari showroom ya, Overo terdekat. Sama coba intip langsung sosoknya. Dan tentu saja, Cak, ini adalah sebuah produk menurut IWB patut sampean boyong, Cak. Itu aja, Cak, update IWB. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video, like, share, dan subscribe ojo lagi, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.